Shalom, nama saya Meriani. Saya membuat vlog ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS saya dalam mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Dalam tugas ini, saya mengambil judul bekerja adalah ibadah. Dalam firman Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11, demikianlah bunyinya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kemudian dalam firman Keluaran 20 ayat 9 sampai dengan 10a, demikianlah bunyinya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ayat ini menyampaikan, hendaklah kita sebagai ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah, diberi akal budi, makhluk tertinggi di antara ciptaannya, untuk menjadi seorang yang bijaksana dalam menjalani hidup ini, karena hidup ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Bagaimana menjadikan hidup ini bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Amsal mengingatkan untuk bijak dan bekerja keras, carilah dan sediakan apa yang kau perlukan, jangan sampai lumbungmu kosong. Seperti Allah yang menciptakan awal dunia ini. Allah bekerja hingga hari ke-6 dan hari ke-7 Tuhan beristirahat. Demikianlah Tuhan menciptakan semua sempurna. Seperti itulah kita menjalani hidup, dengan bekerja keras, jujur, bijaksana, dan berdoa meminta pertolongannya untuk dicukupi dalam segala hal. Tapi jangan kau jadi seorang pemalas yang hanya diam dan tertidur dalam mimpi. Tuhan sudah beri akal budi dan pengertian, pakailah agar dunia tahu sesungguhnya segala apapun yang Tuhan ciptakan sempurna dan tersedia selama kau mau bekerja keras, mencari dalam doa, itulah ibadahmu kepada Tuhan. Dalam ilustrasi ini saya akan menceritakan kisah nyata dari seorang Jack Ma, pembisnis sukses dari negara Cina. Jack Ma terlahir dari keluarga yang berekonomi rendah. Orang tuanya berprofesi sebagai pemusik dongeng tradisional Cina. Jack Ma sangat sadar betul kalau dia bukan anak yang luar biasa dalam akademik. Dia justru menjadi seorang siswa yang sering berkelahi, tidak lulus ujian SD 2 kali, bahkan tidak lulus ujian sekolah lanjutan sampai 3 kali, dan SMA 2 kali gagal ikut tes perguruan tinggi. Tapi hebatnya seorang Jack Ma, gagal berjuang lagi, dia tidak pernah mengenal yang namanya menyerah. Karena apa? Dia sadar bahwa pendidikan akan membawanya ke kehidupan yang lebih baik kelak. Itulah yang membuat dia selalu semangat terus untuk menyelesaikan pendidikannya. Dan dia juga sadar betul kalau mata pelajaran bahasa Inggris itu harus dia kuasai supaya dia bisa mengubah hidupnya nanti ke depan. Sejak umur 12 tahun, dia belajar bahasa Inggris secara mandiri, dan dia juga mulai menabung. Dia membeli sebuah radio kecil untuk dia belajar bahasa Inggris, mendengarkan berita-berita dari negara Inggris. Akhirnya Jack Ma diterima di Hong Teacher Institute dan lulus tahun 1988. Tapi ada kisah di balik ini antara sedih dan inspiratif ya. Jack Ma mengaku telah 10 kali mendaftar di Harvard University dan semuanya ditolak. Harvard University adalah universitas yang sangat bergengsi di dunia dan memiliki pendapatan terbesar
salah satu universitas yang ada di dunia, berada di Cambridge, Amerika Serikat. Banyak sekali orang-orang besar yang lahir dari universitas ini. Dan ide-idenya itu bahkan bisa mengubah kehidupan masyarakat secara global. Kalau teman-teman lihat di websitenya Harvard University, itu ada seorang laki-laki yang sedang duduk, dan di sebelah kanannya ada memegang buku terbuka, patung yang menjadi ikon yang sangat bersejarah sekali di Harvard University. Dan mungkin semua dunia juga tahu dia adalah John Harvard, penyumbang terbesar untuk Universitas Harvard. Karena begitu bersejarahnya, tempat ini bukan saja menjadi tempat untuk belajar, mencari ilmu, tapi juga tempat para wisatawan untuk mengabadikan kebesaran nama dari Harvard University ini. Segitu banyaknya orang-orang yang berhasil dari university ini, seperti Mark Zuckerberg. Nah, dia bersama teman-temannya dari asrama Harvard berhasil membuat satu sistem pertemanan dalam dunia maya yang mungkin kalian semua pasti tahu, yaitu Facebook. Kemudian ada Bill Gates, pendiri Microsoft, yang produknya semua pasti banyak yang pakai. Dan yang paling terkini adalah Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Indonesia. Beliau juga lulusan dari Harvard University. Jadi wajar sekali kalau seorang Jack Ma yang walaupun dia tidak begitu memiliki akademik yang cukup bagus, tapi memberanikan diri untuk tetap mencoba mendaftar di sana. Bahkan 10 kali gagal, tapi dia berjuang lagi. Akhirnya dia menyerah, dan dia tetap melanjutkan studinya di Hang Teacher Institute di Cina. Setelah dia lulus dari Hang Institute di Cina, kemudian dia melamar ke lebih dari 30 perusahaan, salah satunya adalah KFC. Tapi di sini ada sesuatu yang menarik sekali. Di KFC itu ada 24 pelamar, 23 diterima, 1 orang ditolak, yaitu Jack Ma. Akhirnya dengan berat hati dia harus menerima pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris yang bergaji $12 sebulan saat itu. Akhirnya dia mulai berpikir dia harus berubah. Dan dia harus berani, dan kemudian dia harus memutuskan. Akhirnya dia harus pergi ke Amerika Serikat saat itu di tahun 1995. Di sana dia mengenal internet. Kemudian kata yang pertama dia tulis adalah beer. Dan banyak muncul kata tersebut, sehingga akhirnya dia terinspirasi dan mendapatkan ide untuk membuat e-commerce atau marketplace. Dia mencoba menawarkan idenya ini kepada teman-temannya, tapi dia ditertawakan karena memang dia kan tidak memiliki kemampuan akademik yang begitu bagus, dan juga dia sama sekali tidak mengerti tentang komputer saat itu. Tapi dia tetap berjuang terus, dan dia tetap yakin dan mencoba menjalankan apa yang dia pikirkan saat itu, sehingga dia mengumpulkan uang dari teman-temannya, hasil patungan berjumlah $60.000 Amerika saat itu. Kemudian di Amerika lah dia mencoba membuat suatu situs yang dia beri nama Alibaba. Marketplace itu kini sekarang sudah menggurita dan sangat terkenal. Mungkin hampir di dunia ini banyak sekali yang tahu Alibaba. Hampir sekelas dengan Amazon. Dan begitu besarnya, dan dia jadi sukses. Seorang yang ditolak dari sebuah university yang bergengsi di dunia, tapi menjadikan dia menjadi orang yang begitu luar biasa. Pendiri Alibaba, marketplace terbesar, salah satunya di Cina. Seorang Jack Ma yang sangat inspiratif sekali. Ada beberapa nilai kehidupan yang bisa dipetik. Jatuh 1 kali, bangkit 1000 kali. Jangan pernah menyerah. Punya mimpi,
pertahankan dan yakinkan. Karena sesuatu yang terpikirkan dengan positif, maka hasilnya akan positif. Karena manusia diciptakan lebih dari segalanya oleh Tuhan, maka gunakanlah akal dan pikiran untuk melihat baik dan buruk. Tidak hanya bekerja keras saja, tetapi jangan pernah lupa untuk tetap berdoa, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bekerja adalah kewajiban dan bekerja karena Tuhan. Dan jadikanlah itu menjadi ibadahmu kepada Tuhanmu. Seperti yang Amsal katakan 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Seorang Jack Ma pun seperti itu, dia tidak hanya handal dalam bisnis, tetapi dia juga sangat takut pada Tuhannya. Seperti yang ia selalu sampaikan saat dia menjadi seorang motivator di beberapa universitas, dia katakan seperti ini, jangan pernah menipu orang lain, entah dalam bisnis atau kehidupan. Di tahun 1995, saya ditipu oleh 4 perusahaan yang sekarang sudah tutup. Sebuah perusahaan tidak bisa melangkah jauh dengan menipu. Artinya, sebagai orang Kristiani, kita juga harus memiliki nilai-nilai kehidupan dan karakter sifat yang baik dalam menggapai semua apa yang kita inginkan. Kerja keras wajib, tetapi nilai-nilai baik pun harus tetap ada. Harus selalu takut pada Tuhan. Selalu ingat bahwa semua ini adalah ibadah. Dan selalu ingat bahwa bekerja untuk Tuhan supaya terhindar dari hal-hal yang negatif. Bila punya mimpi, terus yakinkan dan kejar, jangan pernah berhenti. Proses adalah kewajiban manusia. Bekerja keras itu adalah takdir manusia, tapi hasil adalah karunia Tuhan. Sampai kapan hanya Tuhan yang akan mengatakannya. Jadi tetap bekerja keras dan jangan pernah merasa sia-sia. Suatu saat pasti akan ada hikmahnya dan akan ada nilainya. Kata penutup, saya akan petik dari seorang Bill Gates. Dia katakan seperti ini, jika Anda terlahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Tetapi jika Anda meninggal dalam kemiskinan, itu kesalahan Anda. Sampai berjumpa lagi. Shalom.